Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki. Kali ini Aniki akan membahas Chief God dari Mesoamerika, yaitu Quetzalcoatl. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Quetzalcoatl adalah salah satu eksistensi tertinggi di Amerika Utara dan Tengah, serta di mitologi Aztec. Dalam mitologi, dia adalah dewa lembut yang mencintai kedamaian, dan dikatakan dia memberikan banyak berkah kepada manusia. Arti namanya adalah ular bersayap atau ular berbulu. Dia disebut dewa angin, roh hujan, dewa budaya, dewa panen, dan kehidupan. Ada juga legenda dia adalah dewa matahari yang mengatur matahari selama beberapa waktu. Quetzalcoatl pernah dianggap sama dengan dewa Huitzilopochtli, dewa baik yang merupakan perwujudan Morningstar, serta dewa Maya Kukulkan. Dan dia menolak upacara pengorbanan yang dipersembahkan manusia kepada para dewa sebagai tidak perlu. Dan dia memiliki banyak legenda kebajikan, tetapi juga diberkahi dengan aspek sebagai dewa perang yang ganas. Quetzalcoatl adalah dewa yang adil, di mana manusia menjadi makmur. Meskipun dia membimbing orang-orang menuju kemakmuran dengan memberi mereka banyak pengetahuan seperti pertanian dan api, sambil mencintai semua orang, dia menerima kebencian dewa Tezcatlipoca, dan tak lama kemudian pada akhirnya dia dikalahkan dalam pertempuran olehnya. Dikatakan dia pergi ke Venus dari suku Aztec dan sosoknya terhapus. Ramalan yang terlupakan tentang kembalinya dia ke suku Aztec sekali lagi. Orang Aztec percaya Quetzalcoatl telah kembali dengan pasukan orang Spanyol, termasuk sekelompok penakluk Spanyol yang telah mengunjungi daerah tersebut, dan mereka percaya dia telah mencapai keputusan untuk membunuh suku Aztec. Semenanjung Yucatan adalah tempat di mana meteorit jatuh dan menyebabkan kepunahan dinosaurus, dan sistem mitologi dikembangkan di atas dataran ini, menyembunyikan darah yang dianugerahkan dari objek astronomi luar. Kukulkan generasi pertama adalah eksistensi yang memiliki unsur dari objek astronomi luar ini. Latar belakang ini sangat cocok dengan Altera. Itu adalah pengunjung dari alam semesta yang lebih tua dari Altera. Namun, ada perbedaan di mana Altera adalah penyusup, sedangkan Kukulkan adalah makhluk yang melayang-layang di angkasa. Para dewa Amerika Selatan kembali ke hutan di tanah mereka dan menghentikan aktivitas mereka. Tetapi mereka memimpikan perkembangan umat manusia. Mereka menganggap umat manusia sekarang masih irasional. Tetapi di masa depan yang jauh, mereka akan memiliki otonomi. Mereka akan memiliki persaingan satu sama lain. Dan akhirnya, mereka akan menjadi spesies yang makmur, berlimpah, dan terus-menerus ada. Itulah para dewa Amerika Selatan di Fate Universe. Dewa kedamaian dan ketenangan. Sekarang, Quetzalcoatl adalah seorang onesan misterius yang kecanduan lucha libre, dewa yang lembut yang membimbing menuju kemakmuran dan dengan kasih sayang. Dewa lembut dengan legenda terkenal. Pada dasarnya, manusia adalah subjek yang dia jaga. Seorang optimis yang senyumnya cerah dan juga setia. Dia benar-benar memiliki senyum yang membuat matahari muncul di hati para pria. Dan dia percaya untuk membuka jalan menuju era bahagia. Tidak membiarkan kecerahan itu dipadamkan, tidak peduli apapun jenis krisis yang ada. Seorang onesan dengan semangat yang sangat besar seperti matahari, pikiran yang luas seperti bumi, serta watak yang cerah. Meskipun demikian, kriteria pemikirannya dan skala keberadaannya adalah kriteria dewa. Quetzalcoatl tidak dapat menangkap segala sesuatu pada skala yang sama dari manusia, dan bahkan kadang-kadang dapat melewati penilaian yang kejam dan brutal sebagai hasilnya. Dia tanpa belas kasihan bagi lawan yang dianggap sebagai bencana atau musuh asing, menunjukkan ekspresi wajah yang menakutkan. Quetzalcoatl tidak senang ketika berbicara tentang alkohol dan Tezcatlipoca. Dia sangat menyesali bahwa dia dikalahkan dalam pertempuran dengan Tezcatlipoca. Sementara secara bersamaan, dia merasakan banyak kebencian sebagai hasilnya.
Alih-alih mengatakan dia marah pada Tezcatlipoca, dia menjadi cemberut terhadap ketidakberdayaannya dalam mengalahkan Tezcatlipoca yang merupakan laba-laba dan dewa jaguar itu. Mengenai alkohol, itu adalah alasan terbesar mengapa dia dikalahkan dalam pertempuran melawan mantan dewa jahat. Detailnya tentang bagaimana Quetzalcoatl kecanduan lucha libre cukup sederhana. Dia melihat lucha libre pada saat dia dipanggil ke suatu zaman, dan keterkejutan yang luar biasa pada saat itu membuat kesan yang sangat kuat bahkan pada tubuh utamanya yang duduk di kursi dewa. Luchador favoritnya adalah Mystico. Sebagai dewa angin dan sebagai dewa bintang fajar, Quetzalcoatl mengamati luchadores terbang bebas seolah-olah mereka memiliki sayap, dan dia sangat tersentuh meneteskan air mata. Setelah itu, dia jadi rajin dan keingintahuannya yang khas berubah menjadi kelebihannya, dan dia menjadi seorang luchadora, memiliki kepribadian penggila gulat profesional yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di antara para dewi. Selama saat dimana Quetzalcoatl dipanggil sebagai servan, dia melihat sesuatu yang tumbuh dalam master, dan kemudian menjadi sangat tersentuh. Pada dasarnya, dia adalah servan favorit master. Namun, dia bukan mencintai master, tetapi lebih seperti menyukai pertemuan benih yang disebut umat manusia yang sedang dipelihara di dalam master ini. Sebagian dari diri Quetzalcoatl telah diberikan wujud dan menjelma sebagai servan. Ini adalah inkarnasi dari salinan salah satu makhluk tertinggi. Karena keadaan abnormal ini, Quetzalcoatl mengambil penampilan seorang wanita yang sama sekali tidak dikenal. Turun ke era modern sebagai dewa yang mencintai olahraga lucha libre Meksiko. Awalnya adalah dewa laki-laki pada saat materialisasi. Quetzalcoatl memperoleh eksistensi sebagai dewi. Mungkin dia tertarik pada citra Venus, dewi kecantikan, dan planet Venus. Karena pengaruh keberadaan planet Venus yang dianggap sama dengan Quetzalcoatl untuk waktu yang lama. Dewa-dewa Amerika Selatan sangat berbeda dengan sistem mitologi dewa-dewa lainnya, dan para dewa Amerika Selatan itu berubah sesuai anggapan satu manusia ke manusia lainnya. Bahkan dewa Quetzalcoatl diidentifikasi dalam beberapa cara yang berbeda sesuai dengan wilayah, dan mungkin tidak terungkap bahwa tubuh wanita ini adalah dia dari periode waktu tertentu. Salah satu aset Quetzalcoatl yang paling mengesankan adalah kekuatan fisiknya, seperti yang ditunjukkan saat dia memusnahkan gerbang selatan Uruk dengan tangan kosong dan menyebabkan gempa bumi. Selain itu, dia juga mampu menggunakan dan bahkan melempar kapak Marduk, Divine Weapon seberat Eridu, sejauh 30 km untuk menghancurkan kuil Tiamat. Teriakannya juga terdengar dari jarak itu. Memiliki raw power seperti itu, Quetzalcoatl lebih dari mampu melawan banyak servan sekaligus. Bahkan upaya gabungan Ishtar, Jaguarman, Anna, Mas, dan Merlin hanya mampu membuatnya sibuk selama 2 atau 3 menit. Ishtar dan Jaguarman hanya dapat menahan serangannya 1 kali. Dia juga diperlihatkan bertarung setara dengan Kingu tanpa mengandalkan salah satu kartu trufnya. Yang paling mengesankan, Gilgamesh mengklaim dia mungkin lebih kuat dari Enkidu asli, Heroic Spirit yang kekuatan tempurnya kira-kira sama dengan Gilgamesh selama masa prime-nya. Di anime dia juga menunjukkan resistensi yang tinggi terhadap Change of Event. Meskipun mempertimbangkan divinity-nya yang tinggi, tetapi itu kemungkinan karena strength dan powernya yang sangat tinggi, sehingga dia mengungguli daya tahan rantai bahkan ketika itu meningkat sebagai tanggapan atas divinity-nya. Setelah divinity-nya berkurang setengah, sebagai akibat dari pemutusan kontraknya dengan aliansi 3 dewi dengan menghancurkan kuil Tiamat, dia masih menjadi lawan tangguh yang mampu menghancurkan Lahmu dan menghitamkan klon Uchiwa-Kamaru bersama Mas. Sebagai dewa yang menguasai banyak fenomena, Quetzalcoatl memiliki banyak otoritas. Dia terbukti mampu membangkitkan orang-orang yang telah dia bunuh dalam pertandingan kematiannya ketika dia menyerang Uruk. Piedra del Sol mengeluarkan sebagian dari otoritasnya atas matahari dan memungkinkannya melepaskan angin matahari yang mengamuk di area yang luas. Saat melepaskan nama sebenarnya dari Quetzalcoatl, Quetzalcoatl mampu melakukan manipulasi petir, angin, dan hujan skala besar. Selain itu, karena menjadi dewa yang baik dalam puncak kebaikan, tidak ada yang baik yang dapat menyakitinya. Karena King of Special Skill, satu-satunya hal yang dapat membahayakannya adalah kejahatan.